Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kemarin kita semua habis kerja keras ya demi kesuksesan The Juara 2 Padel 2024 dan akhirnya kemarin acaranya juga sukses. Terima kasih banyak Jebret Tim atas apresiasi kalian semuanya. Ya walaupun gak meledak gimana tapi ya kita emang niatnya ingin memperkenalkan olahraga padel di Indonesia. Terima kasih banyak juga untuk semua sponsor dan teman-teman yang terlibat. Tapi kita tanya ke Coach ya yang kemarin katanya sampai kecapean. Coach, gimana Coach? Capek lah gila lu. Gue lawannya bocah umur 20 sama 30-an. Tapi ya kalau gue udah komit ikut ya gue harus berikan segalanya. Nice. Jadi gue kalah 6-4, 6-3 artinya nggak dibantai kan. Jadi kalah keluar kepala. Walaupun sebagian besar yang kerja itu Gio partner gue. Tapi keren sih bisa ngelawan Tapi, Haris sama Coach Sunu iya. yang maksudnya lebih muda. Suno mah hebat. Haris mah otot doang tuh. Tapi emang sebelumnya udah latihan-latihan terus Coach? Sekali. Kan gue baru pulang dari Portugal. Iya. Jadi gue sibuk terus hari pulang Portugal sehari terus ke Solo. Terus balik lagi latihan dan sebelum main gue ke Solo lagi. Lu sempet. Jadi gue bener-bener sibuk. Gak apa-apa lah, cair terus Coach. Tapi Jebret Tim kita akan lebih bahagia lagi kalau kalian nyawer hari ini karena kita live. Jadi silakan ya, yang mau nyawer nanti Nesa bacain atau ada mau pertanyaan, ngasih pertanyaan ke Rizal atau Coach juga silakan. Nih Mbak Panji juga bahagia nih, abis ulang tahun terus kemarin juga menang derby Manchester. Akhirnya melihat lagi ada Virgin Time di sana. Menit-menit akhir ngalahin sesama kota tuh indah sekali Nes. Hari Senin gue indah. Walaupun gue ulang tahun sebenarnya minggu lalu kan. Pas ulang tahun tuh kalah sama Forest. Tapi sekarang derby kayaknya Walaupun masih rank 13 ya. ya anjing enggak perlu dibahas. Enjoy the moment. Udah kayak fans Arsenal sekarang. Dipakai sekarang. Ya kan udah Enjoy the moment. 12 tahun kita jadi blow on kan. Jadi wajar kita mulai enjoy the moment kan. Dan ini kita membiarkan dulu lah kalau soal MU nanti kita akan simpan buat nanti. Kita buka dulu dari Caicedo bersama Chelsea yang tampil brilian dan kemarin dia menunjukkan bahwa kelasnya tidak hanya harganya yang mahal tapi dia sekarang versatile juga dan bisa menjadi pemain yang cukup signifikan buat Chelsea di musim ini. Iya, Caicedo di musim ini bisa dibilang penting banget sih ya. Dan bukan cuma dia doang, bahkan peran-peran pendampingnya itu selalu bisa main bagus juga ketika bersamaan sama dia gitu. Kayak contoh Lavia, abis itu Enzo Fernandez juga meningkat banget. Tapi emang Caicedo di musim ini benar-benar pemain berbeda dibandingkan musim lalu kalau gue bilang sih. Dan dia juga perannya untuk memutus serangan lawan tuh bagus banget. Bahkan tadi malam ada salah satu gol Jackson ya, yang golnya kedua tuh berawal dari yang dia Bukan, putusin itu Michael dulu. Jackson. Itu Jeko, Michael Jackson. Ada momen dia mutus serangan itu abis itu dia ngoper ke Enzo dan bisa diselesaikan sama Jackson dan itu udah jadi template gol yang udah cukup sering terjadi sih di Chelsea musim ini. Benar-benar serangan dari lawan tuh diputusin sama dia dan dia bisa langsung break bikin counter attack dan terjadi gol. Jadi menurut gue penting banget sih peran Caicedo di musim ini. Artinya berarti harga yang disematkan kan tahun lalu orang bilang 120 juta kali 2 ini akan jadi sia-sia coach. Tapi kayaknya Maresca bisa menemukan Caicedo pelan-pelan ditaruh di bek kanan bisa atau ya memang dirotasi juga ketika Caicedo jadi gelandang kadang-kadang dia dipartnerin bukan sama Enzo gitu. Ada cara selalu dari Enzo Maresca untuk bisa membuat ini works gitu. Bagaimana cara dua pemain mahal ini bisa berkontribusi untuk tim termasuk Caicedo. Kalau Caicedo gue masih percaya ya, tapi kalau Enzo yang gue kurang. Enzo Fernandez. Gue nggak yakin dia bisa jadi pemain yang diinginkan oleh Chelsea yaitu di belakang striker kan. Sebagai itu yang dia inginkan juga kan, tidak sebagai DM. Tapi kalau Caicedo sih ya dia buktikan di Brighton bahwa dia punya kualitas. Cuma ini kan lagi honeymoon moment. Jadi fans Chelsea juga enjoy the moment. Which is permainan juga nggak buruk dalam arti enak ditonton juga. Itu yang penting kan. Bukan hanya skornya tapi prosesnya juga bagus. Ya, jadi Chelsea layak berada di posisi sekarang mereka berada. Musim ini masih panjang. Dan masih setengah jalan. Gue setuju sama Maresca karena ini tim baru lagi bagus-bagusnya. Muda lagi. Kalau ngedrop ya harus ada yang dicari kan. Makanya dari bilang oh ini masih proses segala which is good.
Dan Enzo sendiri sih gue bilang meningkatnya di 7 pertandingan terakhir ya, yang mana dia di 7 pertandingan terakhir itu selalu terlibat, ada aja keterlibatan. Tapi nggak dia selalu jadi dalam proses. starter ya masalahnya. Nggak ya? selalu. jadi starter, Dan betul. Lavia pun juga kalau dia lagi Betul. fit dimainin juga Lavia, Ya. kayak contoh lawan Spurs segala macam. Tapi gue ngeliat si Enzo juga ada peningkatan juga. Jadi kalau dibilang peningkatan bukan cuma si Caicedo doang, tapi hampir di semua lini pemain Sebenarnya tengah satu meningkat. tim meningkat. Iya, betul. Iya, Satu tim meningkat. Dan ya. bisa dikatakan setiap pertandingan tuh urusan ngegolin kayaknya mereka selalu sanggup gitu. Karena peluang mereka selalu bisa hadirin, energi pemain-pemainnya luar biasa banget. Mungkin efek bisa nurunin 2 tim berbeda ya, kalau dia tampil di Eropa timnya beda, di Premier League juga beda, dan selalu periode main mereka tuh selalu enak banget ditonton. Tapi entah kenapa gue ngeliat Chelsea selalu ada periode juga yang mana lawan tuh bisa manfaatin momen-momen gitu loh. Dan tadi malam pun juga sebelum mereka dapat gol kedua, sebenarnya di bawah tekanan banget Chelsea kalau gue bilang sama Brentford itu. Tapi beruntung sempat ada gol kedua, tapi gol kedua pun belum aman bagi mereka karena mereka kebobolan sama Mbeumo dan membiarkan lawan ada periode buat bisa comeback sebenarnya tadi malam. Dan sementara juga ada Kukurea yang di pertandingan sebelumnya sempat digocek tuyul 2 kali jatuh, sampai buang sepatu bola ke tong sampah. Padahal tuh baru launching sepatu dari Puma, logo ya. bergambar itulah macan hitam itu. Tapi dia somehow dia punya peran yang juga ini udah modern fullback gitu. Bukan main menyisir sayap doang, tapi udah menjadi inverted juga. Kita lihat berapa kali dia selalu masuk ke tengah dan kita lihat akhirnya bisa bahkan seorang Kukurea bisa nyetak gol lewat header gitu. Artinya dia punya- Dia itu gue nggak pernah bilang dia sebagai Fullback. pemain nggak wingback bagus. yang jelek. Iya. Bahkan Tapi sempat di pelatih sebelumnya ada yang dia sempat jadi cadangan berapa kali kan? Iya, Pochet ya? bahkan main gue Chilwell. bilang waktu Barca cari back kiri kenapa iya. nggak ambil dia aja langsung karena Iya. kan dia juga mantan Akademi. Mana lah masih ya? Bukan? Di ininya dia Spanyol juga kan dia. Kalau nggak salah dia, sempat dia Barcelona pemain deh. Barca loh. Sempat Oh ya? Barcelona. Dia pemain Barca cuma nggak pernah main di loan-loan oh, aja. iya, gue ingat Kukurea ya, benar benar. dia pemain Barca kenapa nggak dipanggil gitu Betul loh. betul. Dan bahkan pas gue di final Euro pas lawan Inggris di Berlin itu yang diteriakin sama fans ya kan gue berada di fans Spanyol itu nama dia justru. Emang bagus dia kalau di Euro. kemarin. Justru nama dia bukan Rodri apa Morata tapi dia yang dilulukan sama fansnya. Emang pemain ini kan apa ya butuh environment yang nyaman, yang bikin mereka happy, biar mereka bisa perform kan. Iya. Kalau lu ya lihat MU tahun dibuat Ten Hag lah, kelihatan tensi di ruang ganti itu tegang. Iya, benar. Bukan ini yang itu salah, pokoknya banyak yang nggak match lah. Iya. Nah di bawah Amorim kayaknya lebih happy lah pemainnya. Dan di bawah Maresca itu kelihatan juga lebih happy. Diiringi dengan hasil yang bagus soalnya juga diiringi ya. dengan hasil yang bagus. Iya. Maka dari itu seperti yang tadi Rizal bilang, yang bagus itu bukan cuma Enzo sama Caicedo, Tapi semuanya meningkat. tapi semuanya meningkat. Cuma masalahnya adalah lu harus bangun pondasi yang kuat di mana kalau seandainya nanti Chelsea 3 match beruntun nggak menang, 4 match, jangan sampai ambruk, saling menyalahkan atau ini itu dan lain-lain. Dan yang terpenting bagi Chelsea sih mereka sejauh ini udah ngelewatin tim-tim besar semua ya sebenarnya di Premier League dan cuma kalah 2 kali lawan City dan My juga friend, lawan Liverpool. Arsenal itu tahun lalu nggak pernah kalah lawan Big Six, Tapi tetap aja tetep- nggak kemana-mana. Tetap longsor juga kan. It's just 3 point. Seri lawan Tapi kalau tim-tim gua yang ngeliat kecil. Chelsea ada konsistensinya mereka punya coach. Oh Untuk iya, bisa sekarang memenangkan pertandingan cukup betul, mereka betul, sebenarnya. betul. Sekarang iya. Dan juga bagi Chelsea sendiri ini kan ya Kukurea lah contohnya, ini pemain yang emang gua rasa emang meningkat banget sih ya dalam 1 tahun terakhir sama Maresca karena semua pemain happy gitu, dapat jatah Iya, main semua sama pemain semua. happy, iya. Padahal bisa dikatakan Itu squad yang ini penting. gemuk banget sebenarnya. Squad Chelsea itu gemuk, 24-26 pemain yang reguler biasanya mereka Nggak kayak mainin. timnas kita itu nggak happy. Ya. Nanti kita bahas. Nanti Nah, dibahas. Coach, sabar dulu coach. Nanti itu, nanti. Kukurea begitu. Gue frustrasi tuh nggak? Iya buat sama timnas. semua kayaknya semua. Kayak bahkan di Spanyol ada Grimaldo kan sebenarnya. Ya, Di Euro betul. ada Grimaldo tapi Iya, tetap yang dipilih tetap Kukurea Kukurea. juga dengan kenyamanan dia di lini perform. belakang. Iya, di setiap pertandingan selalu ngasih Iya, konsistensi. mungkin itu dia penting. bukan levelnya Jordi Alba. Iya, Oke? iya, Beda lah iya. ya. Tapi still selalu ada kontribusi. Jadi ini bukan pemain jelek gitu. Dan kalau ngomongin Daripada Balde, ya mending Kukurea lah. Iya, Masih iya. Balde. Belum sampai Balde kelasnya ke sana sih memang. dan kalau ngomongin prospek Chelsea, gue rasa sih mereka
belum sebagai juara ya, jujur aja kalau sebagai juara menurut gue bagi belum. Itu yang disampaikan sama Maresca udah valid banget gitu. Ini rata-rata tim masih sangat muda banget, rata-rata usianya 23, 24, dan gue rasa untuk bersaing sebagai juara belum, karena di lini belakang pun mereka kan juga silih berganti ya. Colwill mungkin udah jadi pilihan tetap gitu untuk jadi center back, tapi di partnernya itu hampir di setiap game selalu ada perubahan, dan menurut gue itu tantangan tersendiri yang mana ini menurut gue akan sangat sulit di-address untuk bisa menemukan lini belakang yang solid, benar-benar solid gitu untuk bisa menjadi juara. Menurut gue masih susah buat Chelsea. Ya, tapi kalau ngomongin tadi soal faktor kenyamanan, berarti lagi-lagi kita taking credit dan semua pemain bisa perform karena seorang Enzo Maresca dong bisa menghadirkan environment dan taktik yang cocok. Bahkan dia bisa membagi di Eropa pemainnya udah yang ini aja gitu kan. Bahkan main-main kayak Palmer nggak masuk Eropa. Betul. Sementara di liga sama yang kompetisi domestik ya udah difokusin yang gitu. Berarti itu Enzo Maresca kalau Mas Haryo ada di sini pasti dia akan bilang ini ada peran dari seorang Pochettino yang sudah membangun. Gimana kalau dari kita awal. video call aja? Nggak usah ya? Nggak perlu ya? Nggak usah. iya. Tapi menurut gua nggak, ini emang perannya seorang Enzo Maresca gitu. Dia yang udah bisa dari awal. Gua tahu, gua mau ambil pemain ini, gua keep yang ini, yang lain gua buang. Ya gitu, stoknya terserah. 5-5, Iya kan? banyak pilihan lah. Enggak, tapi maksud gua kalau Pochettino kan kayaknya semuanya pengen dicoba semua gitu. Kalau Nyari ya. Enzo tuh dari awal udah tahu gua mau main yang ini, berarti artinya ini taking credit ke orang Enzo Maresca dong berarti. Kredit untuk Maresca jelas, tapi gue rasa tim Chelsea pun kalau ngomongin peran dari Pochettino ada peran penting Ini Mas. juga jadi mentang-mentang junjungan Mas Haryo nih. Harus diapresiasi karena di musim lalu pun di 5 Baik game sih. 6 game terakhir itu mereka menang Iya, beruntun iya. gitu. Dan Bahkan ngelewatin MU kan. ngelewatin MU, tapi masuknya tetap di yang rasa melon kan dia Betul, tuh di betul, kompetisinya. karena MU Tapi juara ngeliat FA. dari 5 game terakhir kemarin dengan tim yang udah kebentuk, bahkan beberapa pemain yang sempat flop di awal pun kayak macam Jackson ya. Jackson Iya. kan di awal tuh berat banget, ini Sekarang udah 9 gol. sekarang bahkan Palmer 11 kontribusinya gol. penting banget. Jadi gue rasa peran dari Pochettino penting untuk membangun fondasi, tapi disempurnakan lagi oleh seorang Enzo Maresca. Berarti lo harus jangan lupakan seorang Graham Potter dong kalau kayak gitu. Itu Terus-terusan aja begitu. Mas, itu jauh Mas. Kalau Graham Potter lu nggak menang dalam 12 Nggak, di- game tuh kebangetan itu. Disitulah lu melihat peran pelatih yang gak dilihat orang. Fondasi ininya. Bukan leadershipnya, Nah, iya. komunikasinya. Yang orang tidak lihat, karena orang lihat hanya hasil. Tapi hasil itu harus lahir dari sebuah proses. Nah, Dan iya. dalam proses ini peran pelatih dan pemain yang non teknis, bukan teknis, non teknis itu sangat penting yang tidak dilihat sama orang. Betul. Ya. Jadi kalau bilang Graham Potter mungkin secara tactical hebat dia. Iya, tapi ternyata Ya, tapi dia nggak punya flair, itu kan. nggak punya leadership untuk bisa merangkul ruang ganti. Dan Maresca bisa. So far, Slot bisa, Maresca bisa, Klopp bisa, Pep bisa. Arteta mungkin kalau dirangkul bisa ya. Cuman ini pelatih katro ya. Nah, tapi untungnya kan Arteta kayaknya belum membuktikan karena dia selama ini membuat suasana ruang ganti selalu sesuai yang dia inginkan kan. Ya. Bukan memang yang dari manajemen mau gue ada pemain bintang dimasukin kan belum ada Iya, tuh. belum. Ego besar datang ke sana belum Itu ada semua gitu kan. pemain yang datang di ACC sama Arteta. Dan pastinya yang rata-rata masih bau kencur semua kebanyakan Iya, kan yang bau iya. yang atau dari Inggris lah yang nggak punya label bintang internasional. Paling yang bisa dibilang mahal Declan Rice sama siapa yang paling mahal sekarang ya? Havertz mahal lah. Ya tapi Havertz mahalnya kan orang nggak bilang dia sebagai world class player lah, malah Iya. masih bilang Sisanya bagus ya tapi gitu-gitu aja ya, bukan iya yang Rice mahal doang banget. paling lah yang bisa Iya. dibilang world class player. Itu pun dia dari West Ham gitu, jadi nggak punya label sebagai pemain bintang. Nah kalau dari title contender tadi coach si Rizal udah bilang Not yet. not yet gitu dan juga Amori lagi si Maresca bilang juga belum kan. Tapi menurut lo ini mungkin kayak 2 tahun lalu nggak waktu Arsenal suddenly ada di posisi Gue ini? bilang title contender sekarang itu Chelsea sama Liverpool. Iya kan, walaupun memang Karena dari awal kalau lu tanya bilang enggak. iya ya Ya, pasti. Oke, semua orang juga bilang enggak. Semua orang merasa Nggak ada yang City nyangka. akan comeback. Betul. Iya. Ternyata ya inilah indahnya sepak bola, nggak bisa diprediksi. Iya. Liverpool turun, Arsenal 5 kali lawan tim papan tengah cuma dapat 3 poin. Sandung. Terus Chelsea yang naik, MU terseok-seok baru 2-3 match mulai kelihatan patternnya. Jadi kompetitornya ini yang flop sehingga yang praktis konsisten cuma Liverpool sama Chelsea. Tapi Liverpool memiliki pemain, lebih banyak pemain yang bisa membuat perbedaan yang belum dimiliki oleh Chelsea. Iya. Cuman kalau dibilang juara ya gue unggulkan let's say Liverpool 60%, Chelsea mungkin 40%. Iya. Tapi ya sekali lagi anything can happen karena slot juga baru. Betul. Dia belum mengalami tanpa Salah dan Van Dijk dan Gravenberch. iya, Gue mau lihat ini iya dong, Betul. iya kan? Iya, terutama kalau Jadi Salah, ya. ini semua kita juga nggak tahu kalau Januari mendadak Arteta beli striker. Wih, Iya kan? Iya bisa. Jadi semua bisa terjadi. Cuman at this moment yang
paling konsisten lah itu Liverpool sama Chelsea. Ya gue nambahin dikit ya, emang Chelsea mengerikan sih secara prospek, dan gue yakin sampai periode Januari atau Februari dia bakal jadi tim yang paling dekat ke Mirip Liverpool. Arsenal nggak? Yang 2 tahun lalu yang sebenarnya nggak ada yang nyangka dia Collapse akan ada ya? di sana, tapi Iya. secara permainan bagus dan cukup konsisten. Dan nggak ada yang cedera. Iya, tapi kayaknya Pemain pentingnya. ada faktor kayak ternyata not good Mentalitas. enough buat juara. Lo kan bilang not yet kan, berarti Not ada yet. faktor yang kayaknya belum membuat dia pantas Ya, buat jadi juara. kalau Arsenal 2 musim lalu sih sebenarnya bisa dibilang kolaps ya mereka ya. Di akhir tuh kolaps, mereka Iya, habis bensin tapi kan ditambah di tengah-tengah awal-awal udah wah anjir keren banget nih. Tahun lalu kolapsnya di Desember. Ya. ya hilang poin. Habis itu periode orang itu. bilang, oh jadwalnya paling berat. Iya memang paling berat, tapi sabu bersih semua. Iya. Kehilangan poin justru di Desember. Sebelum Iya, ke betul. Dubai. Betul. 5 match beruntun terakhir. waktu itu beruntun Iya. ya. Tapi kalau Chelsea sendiri gue yakin dia bakal sampai Februari lah, etis mereka masih bakal dekat kayak gini. Tapi berdasarkan pengalaman Premier League di musim-musim sebelumnya ya, Premier League itu kurang ramah buat gue, menurut gue, untuk tim-tim muda kayak Chelsea gitu. Mereka Anjay. faktor-faktor mentalitas pasti akan berpengaruh di sana, dan gue rasa Tapi kalau persaingan dunia sportainment buat pandit muda gimana persaingan? masih Buat harus pandit apa? Buat meraba-raba. pandit-pandit muda gimana? Nyaman nggak? Kurang Tinggal nyaman di nggak? mana-mana lo Meraba-raba. Oh, Mas. berapa. Kamu yang kemarin siaran komentator timnas ya? Tapi dimatiin sama coach langsung. Iya. Soalnya rambut kamu kuning, saya bukan. Tahu dulu. tapi poin gue dikit lagi, Chelsea kayaknya kalau seandainya mereka kontender, tapi nggak akan ketinggalan jauh-jauh banget mas. Kalau seandainya Liverpool favorit sesuai kata coach, Liverpool favorit, Iya. tapi gue rasa Chelsea nggak bakal jauh-jauh banget kayak ketinggalan 8 poin, 10 poin gitu. Mereka bisa konsisten ini menurut ketat, gue. iya. Menurut Tapi gua bisa lo ini. sudah bisa mencoret City belum dengan hasil kemarin ini? Ya, Atau menurut lo masih ada wah kayaknya Pep- Never coret City. Iya, mereka menurut gue tim yang tiap musim udah menunjukkan kemenangan 10 kali beruntun tuh mereka sanggup gitu. Di Iya. bulan-bulan Januari Iya, ke Maret iya, mereka iya. selalu sanggup ngelakuin itu, dan gua rasa kalau di Januari City bergerak di bursa transfer masih bisa terjadi Oh walaupun tidak mungkin. Dia Tidak nunggu bulan mungkin. Maret dong. Masih ada 115. Oh iya. Tidak mungkin. Itu pembeda. 115 itu kalau mereka terdegradasi rugi bandar. Itu pembedanya Jadi itu. tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sampai dia belanja berarti dia yakin banget kalau dia akan Iya. lolos dari amplop itu. Itu Ya dia. tergantung amplopnya setebal apa. Itu yang membuat mereka lolos atau tidak. Ya itu ya dari Chelsea, kita lihat apakah memang konsistensi ini bisa dijaga dan menjadikan Chelsea ternyata menjadi title contender terkuat untuk Liverpool sampai akhir musim nanti, Nesa. Yes, nah ini udah ada nyawer dari Art Diles, Rp50.000. Oh, sepatu nih. Kirain ban bukan? Bukan. Tuh. Oh iya ada juga. Itu Achilles. Oh anjir iya salah Achilles. Kayak gocek gua. Aduh, Untuk- itu punya Peter Tanuri itu. Lu harus tahu loh. Ya kan gua pakainya ban enggak ada di sini. ya? GeForce fast moving automotive Enggak, parts. itu bohong itu. Itu laki ya bukan? Bohong ban. Pak Wandi. Bohong dia Pak Wandi. Ntar kita cek mobilnya. Support. Nesa juga enggak, bohong juga itu. Apalagi Mercy. Karena ada GeForce ya. Untuk sekarang atau untuk memperkuat Chelsea secara tim, apa kira-kira yang dibutuhkan menjelang transfer Januari? Untuk sekarang tuh. Gue kalau lihat, watch us in dulu. gue bandingin lah sama Liverpool karena dua-dua title Iya. contender dan juga bahkan sama Arsenal. Kekurangan Arsenal kan di striker. Striker. Liverpool punya 3 striker. Hmm. Nunes, oke dibilang dia cuman Iya. gerasa gerusuk. Gondrong doang ya. Jota Iya. kemarin fit Kemarin cetak golin. gol. Itu dia. Gakpo, Bisa juga di situ. gak ada satu tim yang punya 3 striker. Tebal mereka. Tebel. Iya kan? Iya. Nah, kalau ditanya soal Chelsea, mereka harus beli striker. Karena Niklas Jackson ini levelnya ya level Fulham lah. Iya kan? Kalau mereka benar-benar mau niat untuk mereka harus beli striker. Karena justru posisi ini yang kurang. Nkuku kayaknya ya gue bilang Kuku lebih bagus tapi bukan goal getter juga. Betul, bukan. Yang dibutuhkan ya striker yang bisa cetak gol lebih banyak. Nah, Kalau menurut gue sih apa yang perlu mereka lakukan nggak perlu beli-beli lagi sih ya, karena Nkunku sendiri jauh ini malah dia top skor Chelsea loh di semua kompetisi. Tapi dia nggak dipercaya. tapi di Nggak. Liga dia Kalau di liga enggak dia. Top skor Palmer. Dia Iya. efek top skor di semua kompetisi karena dia Iya, jatahnya dia main di Eropa juga kan. Eropanya, Iya. di level-level Dia kurang Liga Melon dipercaya. soalnya. FL-nya gitu-gitu. Tapi menurut gue Chelsea udah cukup punya banyak pemain untuk bisa dieksplor, dan gue rasa sih masih waktu yang sangat menarik bagi Maresca, karena menurut gue beberapa pemain pun juga belum menyentuh potensi utama ada Mark mereka. Giu. Masih itu belum masuk Premier League. Jauh Mas itu. Itu sebagai striker ketiga, tapi it's just not enough. Iya, Lu iya, punya levelnya jauh lah itu. 7 winger kalau nggak salah, atau 8 winger. Iya. Modric Tapi masih ada. real striker yang berkualitas nggak punya Ya, mereka. untuk pelapisnya atau gantian sama Nicolas Jackson nggak ada sih memang. Menurut gue itu sih.
Oke, itu dia yang kedua. Yang kedua ada lagi dari Eka Fernando, 100.000 rupiah. Salam dari Miyazaki, Jepang. Woi, mantap. Arigato. Menurut POV Mas Panji dan Coach Justin tentang performa pemain dan game plan dari Enzo Maresca saat ini. Apa Gimana? Game plan. Sebenarnya gue lihat Enzo Maresca di sebuah sosmed, lupa apa. Dia menjelaskan game plan-nya itu simple. Biasa modern football seperti biasa. Masuk ke dalam, passing ini, build up ke kanan, nggak ada yang spesialnya. Cuman eksekusi yang bagus. Jadi kembali ke kualitas pemain kan. Seger-seger banget pemainnya Iya. kalau bisa dibilang sejauh ini. Kenapa? Karena pemainnya happy. Iya. Dan happiness itu penting. Dan salah satu faktor happy-nya menurut gua gara-gara ini juga sih. Kayak ada periode di mana Sancho nggak perform 2 game 3 game, dirotasi dulu, Iya. Madueke Iya. bisa ngisi. Iya, Ada Madueke nggak perform, Iya. Sancho-nya bisa Karena perform. mereka punya banyak winger kan. Di otak-atik dan Belum itu Mudrik, works. Lord Mudrik Iya. yang bermain. Jadi kayaknya memang nggak ada pressure ke satu pemain pun, jadi semuanya Iya, bisa berbagi iya. pressure gitu ya. Kalau winger Istirahatin mereka banyak. Striker ini Striker yang emang kurang, selain yang Jackson nggak berkelas. ada. Yes. Makanya ketika banyak buang peluang yang kelihatan paling banyak Jackson, Jackson, nih. iya, Karena dia nggak ada betul. penggantinya, paling Gunggu Iya. kadang-kadang muncul kan. Oke, next dari Peles Steel Aidai, 50.000 rupiah. Wih. Senangnya Peles sudah masuk 5 match tidak kalah. Next lawan Arsenal 2 kali. Ayo Peles. Ayo. Ada gua di dukung Piala nih. domestik juga ya? Iya, 2 kali Iya. mereka Lu dalam dukung beruntun. PLS? Dukung PLS gua kali ini. Udah mulai nemu sih dia ya, bisa Alah, lu takut dikatakan. sama Arsenal. Masih kontender soalnya sebenarnya emang Arsenal. Jadi gua setuju sama PLS Stilaida itu. Ayo Pelesku. Ya.